guys, balik lagi ke channel gue, Debbie Valia. I'll be your sunshine if you say you'll be mine. Jadi kali ini gue mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya, perihal masalah yang emang sudah banyak banget kita alami pasti ya. Kalian pasti pernah lah ngerasain yang namanya insecure atau tidak percaya diri. Jadi sekali lagi di sini gue bikin YouTube itu karena gue tuh nggak percaya diri sebenarnya orangnya. Jadi gue kayak pengen membuat diri gue itu jadi lebih percaya diri aja dengan cara buat YouTube. Kenapa YouTube? Karena gue ingin punya sesuatu yang di kemudian hari gue bisa nonton balik diri gue. Jadi bukan karena gue pengen terkenal, gue pengen banyak uang dari YouTube. Kayaknya sih ya ada kali lah duit ya kali, siapa yang mau duit. Enggak sih, kayak lebih pengen ngeliat diri gue sendiri aja di YouTube. Jadi permasalahannya di sini adalah yang paling biasa aja lah ya, itu kayak kalian pernah gak sih kalau misalnya di mall-mall gitu, kalau kalian lagi jalan sendiri, kalian ngerasa tuh sering banget diliatin. Bukan karena kalian ngerasa cantik gue diliatin, tapi kayak ngerasa ih gue dekil banget nih kayaknya, gue diliatin tuh karena gue tuh jelek atau gue tuh gendut gitu-gitu. Pernah gak sih? Kalau gue sih untuk sehari-hari tuh pernah dan kayak sering banget ngerasain kayak gitu. Dan kalian pernah gak sih ngerasa cemburu sama orang, sama pacar kalian? Cemburu yang gak make sense menurut gue, kayak cemburu sama mantannya padahal mantannya gak ngapain. Itu salah satu bentuk insecure loh guys. Bener-bener gak baik kayak gitu buat kedepannya. Buat hubungan kalian juga itu gak baik banget. Even gue juga pernah kayak gitu. Cuman gue udah bisa sih, alhamdulillah, cara ngatasinnya gimana. Sekali lagi di sini gue tuh bukan motivator, gue tuh bukan public figure, dan gue nggak mau hidup sebagai public figure. Kenapa? Karena hidup lo tuh kayak diatur gitu sama orang-orang. Ayo dong kak bikin konten ini, ayo dong kak bikin ini, bla 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 bla. Itu kan kayak ngerasa hidup di under pressure gak sih? Itu buat gue ya, nggak tahu buat yang lain-lainnya kan, karena emang udah banyak banget sih ya public figure kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya buat motivator, mungkin gue pengen sih bermanfaat buat orang lain. Pasti kalian juga pengen lah hidup kalian tuh bermanfaat buat orang lain. Ya paling gue kepengen kalau bikin YouTube ini tuh ya kalau misalnya ada yang nonton itu bermanfaat buat kalian semua gitu. Ya ambil positif dari gue, kalau negatifnya jangan diambil. Karena menurut gue kebahagiaan orang-orang itu bukan tanggung jawab gue. Tanggung jawab gue adalah untuk membahagiakan diri gue sendiri. Dan bagaimana pada akhirnya kita bakal harus usaha sendiri sih. Apa-apa harus sendiri. Karena kalau kita ngandelin orang lain tuh kayak sakit hati sendiri buat kita, karena mereka juga masih punya kehidupan lain, bukan hidup mereka tuh bukan gue doang gitu loh. Gitu. Waktu itu gue pernah nonton Q&A-nya dari vloggernya itu namanya Suhai Salim nih di sini Instagramnya, di sini YouTube-nya. Nah di situ dia bilang gimana caranya supaya bisa bersifat bodo amat, karena bodo amat itu sebenarnya penting. Jadi dia si Mbak Suhai ini kayak ngeluarin 3 inti apa aja yang bikin dia itu bisa jadi orang yang bodo amat, dan gue tuh sangat setuju banget sama dia guys. Karena pas dia cerita tuh gue ngerasa ih ini dia tuh gue banget, kayak bener-bener pernah di titik yang down, pernah bener-bener I don't know lah harus kayak gimana kayak gitu. Yang pertama itu you can control everything. Yang kedua everything have a consequence. Yang ketiga everything will pass. Dan gue setuju banget yang ketiga itu jadi gue setuju banget sama yang ketiga, karena yang ketiga itu gue selalu mikir itu kayak yaudah nanti juga berlalu. Dan kadang-kadang nih kalau misalnya gue lagi titik down, nanti berapa minggu kemudian gue senang-senang gitu, terus gue kadang mikir ih gue bisa ngelewatin ini semua ya gini-gini ya. Jadinya
ngapain gitu kalian memikirkan sesuatu yang nggak akan bisa tuh masalah tuh bakalan kelar sendiri kalau nggak kalian usaha sendiri kayak gitu. Nah, insecure itu sudah ada di sifat alami manusia. Semua manusia pasti pernah ngalamin insecure, entah itu artis, entah itu dia orang kaya raya, entah orang biasa aja, semuanya pasti pernah mengalami insecure karena sudah kodratnya manusia itu tidak akan pernah puas. Jika dia sudah punya A, dia mau B, kita punya B, punya C, lah sampai Z, sampai semuanya lah. Kalian pasti gak bakal nih namanya puas. Nah, gue tuh kayak pengen ngasih solusi buat diri gue juga, buat kalian juga yang masih nonton. Solusi pertama adalah bersyukur. Kalian harus bersyukur karena di hidup ini gak semua orang itu seberuntung kalian. Pasti di bawah kalian itu banyak orang-orang yang masih buat makan aja tuh susah, buat berteduh aja tuh susah, nyari tempat aja tuh susah deh pokoknya kayak gitu. Jadi kalian nggak seharusnya selalu ngelihat ke atas, harus selalu ngelihat ke bawah seperti itu. Apalagi di Instagram ya, banyak banget kan orang-orang yang pamer ke harta, banyak banget orang yang pamer cantikan, pamer hidup mewah mereka kayak gitu kan. Ya pasti mau nggak mau kalau misalnya kita emang mau ngefollow mereka, ya kita juga pasti bakalan ngelihat kehidupan mereka juga kan. Nah di situ ya kalau misalnya kita udah menganut faham yang namanya bersyukur, kita ambil aja gitu dari mereka tuh yang baik-baik aja. Kayak misalnya selain mereka pamer-pamer kan pasti mereka ada tuh kayak ngasih tahu usaha mereka kayak gimana mereka bisa seperti ini. Nah itu yang bisa kalian ambil. Nah buat yang kedua adalah sok cantik ya guys. Ini khusus buat yang percaya diri. Kalau misalnya kalian ngerasa diri mereka kalian gendut, diri kalian hitam, diri kalian apalah kayak gitu kan. Nah itu solusinya adalah sok cantik. Malah gue pribadi itu suka banget main sama orang-orang yang sok cantik. Kayak kalau misalnya dipuji apa terus kita bilang iya lo gue cantik gila kali loh, kan bisa kayak gitu misalnya kalian. Tapi hati-hati loh guys, kalau misalnya kalian dalam konteks punya uang banyak kayak gitu kan. Nah kalau di agama sendiri kan nggak boleh kayak namanya riya. Nah kayak gitu, jadi harus bisa memilih dan memilah dan memilih. Itulah pokoknya yang baik dan benar. Kalau secantik itu nggak apa-apa, kalian itu namanya itu percaya diri, it's such a good thing. Ketiga adalah hidup sesederhana mungkin, jangan terlalu ikutin zaman guys. Kayak misalnya kalian ngelihat ada keluaran baru make up yang mahal tapi gaji kalian itu nggak seberapa, ya kalian harus tahu juga prioritas diri kalian itu apa. Kayak gue tuh nggak terlalu suka sebenarnya makeup yang mahal karena nggak punya duit juga sih. Jadi walaupun gue punya uang banyak pun juga kayaknya gue bakalan nggak terlalu suka koleksi sih. Gue tuh kadang nih kalau misalnya punya lipstick banyak yang warnanya sama gitu-gitu, kadang gue suka kasih ke temen gue, siapa ke mak gue kadang-kadang kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu suka koleksi. Jadi kita nggak boleh namanya terlalu mengikuti zaman. Intinya kalian harus punya prioritas dalam hidup gue. Karena menurut gue nih kalau misalnya kita beli makeup mahal itu, makeup itu bukan kebutuhan primary, bukan kebutuhan kita yang utama sih. Jadi ya usahakan hidup sesederhana mungkin, seperti itu. Nah buat yang terakhir itu adalah niat dan usaha. Kalau misalnya kalian ingin sesuatu itu ya harus ada niat dan usaha. Nggak mungkin kan kalian tuh kayak mikir aja gitu loh, mikir gue harus ini, gue punya ini, gue mau punya ini, tapi kalian tuh nggak ada niat dan usaha kayak gitu. Nah kalau gue pribadi, menurut gue hidup itu nggak selalu mencari materi guys. Hidup itu harus bisa mencari makna juga. Kayak you only live once gitu, kalian cuma hidup satu kali, ya kalian harus bisa hidup seperti besok itu kalian itu sudah tidak ada kayak gitu. Jadi itu juga kayak
tujuan hidup gue untuk supaya gue bisa bikin YouTube sih. Jadi gue bikin YouTube tuh ya supaya gue bisa ngeliat diri gue ke depannya nanti pas gue udah tua itu kayak gimana diri gue dulu di masa muda gitu loh guys. Nah gue mau rekomendasiin buku bagus banget nih buat kalian. Ini yang bikin nih Mark Manson, maaf deh kalau salah ya, maaf ya. Mark Manson ini tuh bagus banget sih bukunya. Ini bukunya tuh kayak tentang gimana cara kita menghadapi orang, gimana cara kita untuk bisa bersifat bodoh amat gitu loh. Jadi hidup kita tuh jadi nggak terlalu banyak masalah gitu. Terkadang emang di hidup kita tuh sangat membutuhkan teori sih. Teori dulu baru deh kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sudah nggak sih dah, pokoknya kayak gitu ya guys. Nah ya udah, sekian dan terima kasih curhatan gue yang semoga penting sih buat kalian yang hidupnya lagi hopeless, yang hidupnya lagi kayak nggak tahu tujuan hidup kalian apa. Nah jadi gue bikin ini juga buat diri gue juga gitu. Ya sudah guys, terima kasih ya sudah mendengarkan keluh kesah gue. Dadah.